Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan semuanya sehat dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum kita belajar, Bapak minta tolong disiapkan buku tematiknya ya, tema 2. Dibuka halaman 53. Terus persiapkan juga alat tulisnya, boleh dipersiapkan makanan dan minuman kesukaan kalian ya. Oke, kita akan lanjut materi kita hari ini ya, tema 2, subtema 2 tentang manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Tuhan menciptakan hewan agar dapat dimanfaatkan oleh manusia. Ada hewan yang dipelihara untuk digunakan tenaganya. Contohnya seperti apa? Seperti kuda ya, untuk menarik delman. Terus ada juga hewan yang digunakan untuk tenaganya apa? Contohnya kerbau ya, kerbau. Lanjut, ada juga yang diternakan untuk diambil daging, kulit, telur, susu dan tulangnya. Hewan yang diternakan apa aja? Misalkan ayam ya, ayam bisa diambil dagingnya, telurnya ya. Terus kambing bisa diambil dagingnya, kulitnya, susunya ya. Terus ada pula hewan buas yang hidup di alam bebas. Contohnya apa? Harimau ya, singa, macan ya. Nah, sudah menjadi kewajiban kita semua untuk menjaga dan melestarikan hewan ya. Apalagi hewan yang yang jumlahnya sedikit atau yang hampir punah ya. Seperti misalkan harimau Sumatera ya, harus dijaga kelestariannya. Terus badak ya. Terus menjadi kewajiban kita semua untuk menjaga dan melestarikan hewan. Itu untuk apa? Sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan. Oke, kita lanjut ya, kita akan membaca. Benny memelihara ayam. Ada ayam jago, ayam betina, dan anak-anak ayam. Setiap hari Benny dibangunkan dengan suara ayam jago. Ayam jagonya berkokok nyaring sekali setiap pagi. Ternyata Benny juga punya buku cerita tentang ayam jago. Yuk kita baca dongeng tentang ayam jago. Bacalah dengan suara yang nyaring dan intonasi yang tepat. Nah, kalian nanti bisa membaca cerita tentang ayam jago baru ya. Ada ayam jago baru di suatu dusun. Dia datang dari kota yang jauh sekali. Suatu ketika, ayam jago terjaga dari tidurnya. Matanya yang masih mengantuk perlahan terbuka. Di langit, dia melihat benda bundar berwarna kuning keemasan. Itu pasti matahari, pikirnya. Maka walaupun dia masih mengantuk, dia melompat ke atas pagar. Kukuruyuk, hari sudah pagi, kokoknya keras-keras. Induk-induk ayam bergegas berlarian keluar. Mereka mulai mengais-ngais mencari makan. Wah, betapa gelapnya hari ini, keluh mereka. Tiba-tiba terbang melintas seekor burung hantu. Dia hinggap di pohon dekat mereka. Kamu siapa? Tanya si ayam jago baru. Aku burung hantu, jawabnya. Hai, mengapa kalian ribut-ribut di tengah malam begini? Si ayam jago tadi berkokok, itu tanda hari sudah pagi, ujar induk-induk ayam. Mereka kemudian ribut bergumam. Si burung hantu menepakkan sayapnya meminta mereka tenang. Ya, itu matahari sudah terbit di langit, ujar si jago. Si burung hantu tertawa terbahak-bahak. Itu bukan matahari, itu adalah bulan purnama, katanya. Induk-induk ayam kembali bergumam. Mereka kembali ke tempat masing-masing dan tidur lagi.
Si ayam jago baru merasa malu. Dia berjanji besok lagi akan membuka kedua matanya. Dia harus yakin yang dilihatnya adalah matahari. Setelah itu baru dia akan berkokok. Nah, ini kecerobohan dari seekor ayam jago yang baru ya. Yang dia lihat dikira matahari padahal bulan purnama. Nah, pelajaran untuk kita ya adalah jangan Jangan ceroboh. Harus teliti ya. Apalagi dalam ujian ya, dalam mengerjakan soal. Kalian bisa, tapi karena kecerobohan kalian jadi salah ya. Makanya pelajaran yang dapat diambil dari cerita tersebut, kita harus teliti, jangan terburu-buru. Paham ya? Nah, setelah membaca cerita tersebut, kalian silahkan isi teka-teki yang ada di bawah ya. Nanti kalian isi masing-masing ya. Lanjut ke materi selanjutnya ya, kita masuk ke materi matematika ya, tentang sifat pertukaran. Kemarin kalian sudah belajar matematika sifat pertukaran itu tentang apa? Tentang penjumlahan. Sekarang kalian akan belajar tentang apa? Sifat pertukaran perkalian ya. Ayam sangat bermanfaat bagi manusia. Telur, daging, kulit, dan bulu adalah bagian ayam yang dapat diambil manfaatnya. Ayam Benny tinggal di kandang belakang rumah. Benny memiliki 10 anak-anak ayam. Benny ingin menempatkan anak-anak ayam secara berkelompok. Pertama, Benny memasukkan 2 ekor anak ayam ke dalam tiap ruangan di kandang. Kedua, Benny kemudian mengubah banyak anak ayam tiap kelompok menjadi 5 ekor. Perhatikan gambar berikut. Lihat di sana ada berapa kotak atau berapa kandang? Ada 5 kandang. Ya, setiap kandang berisi berapa? Berisi 2. Ya. Penulisan lambang bilangan 5 kali 2 sama dengan berapa? Dijumlahkan coba. 5 kali 2 10. Lanjut yang B. Ada berapa kandang sekarang? Ada 2 kandang. Setiap kandangnya berisi berapa? 5 ekor anak ayam. Ya. Jadi penulisan lambang bilangan 2 kali 5 sama dengan 10. Ya. Jadi 5 kali 2 itu sama dengan 2 kali 5. Ya, bisa ditukar. Terus lanjut. Benny memiliki 12 anak ayam jago. 12 ayam jago. Ia menempatkan ayam jago dalam kandangnya secara berkelompok. Ya, lihat. Ada 2 kandang. Setiap kandang berisi berapa? Berisi 6 ayam jago. Penulisan lambang bilangan 2 kali 6. Sama dengan berapa 2 kali 6? 12. Sekarang dirubah dari 2 kandang menjadi berapa kandang? Menjadi 6 kandang. Setiap kandangnya berapa? Berisi berapa? 2 ekor ayam. Ya, ditulis dalam lambang bilangan 6 kali 2 sama dengan berapa? 12. Jadi 2 kali 6 sama dengan 6 kali 12. Paham ya? Paham. Nah, kalau paham coba kalian nanti diisi ya masing-masing di buku paketnya. Nah, tuh banyak ya. Tinggal kalian nanti isi. Terus kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Materi di kepembelajaran 2 ya. Tentang dongeng lagi ya. Benny dan teman-temannya belajar di dalam kelas. Seisi kelas sedang mendengarkan dongeng. Edo sedang membacakan dongeng di depan kelas. Dongeng itu berjudul Kisah Semut dan Merpati. Teman lainnya menyimak dongeng yang dibacakan. Tahukah kamu, pada zaman dahulu burung merpati bertugas sebagai pengantar pesan.
Simaklah dongeng yang dibacakan Pak Irfan ya. Perhatikan kisah semut dan merpati. Pada suatu hari, ada seekor semut yang sedang berjalan-jalan mencari makan di pinggir sungai. Seperti biasa, dia berjalan dengan riang dan karena kurang hati-hati, tiba-tiba ia terjatuh ke dalam sungai. Arus sungai menghanyutkannya. Semut itu timbul tenggelam dan kelelahan. Ia berusaha untuk menepi, tetapi tidak berhasil. Seekor burung merpati kebetulan bertengger di ranting pohon yang melintang di atas sungai. Melihat semut yang hampir tenggelam dan merasa iba, burung merpati ini memetik daun dan menjatuhkannya ke dekat semut. Semut merayap ke atas daun. Akhirnya ia berhasil menyelamatkan dirinya dengan bantuan daun tersebut dan mendarat di tepi sungai. Tidak lama kemudian, sang semut melihat seekor pemburu burung sedang mengendap-endap berusaha mendekati burung merpati yang telah menolongnya tadi. Semut menyadari bahaya yang membayangi merpati yang baik hati. Ia segera berlari mendekati pemburu dan menggigit kaki sang pemburu. Pemburu itu kesakitan dan terkejut. Ia mengibaskan ranting yang tadinya akan digunakan untuk menangkap burung. Burung merpati menyadari keberadaan pemburu yang sibuk mengibas-ngibaskan ranting. Akhirnya sang burung pun terbang menyelamatkan dirinya. Ya. Terus kalian jawablah pertanyaan di bawah ini ya. Pelajaran apa yang kamu dapatkan dari dongeng kisah semut dan merpati ya. Kalian nanti tinggal diisi di bukunya masing-masing ya. Nah, nanti kalian tinggal isi aja di buku paket dan di modulnya ya. Coba nanti Pak Irfan tidak akan memberitahu apa jawabannya ya. Kalian baca lagi, terus kalian isi di buku paket dan di modulnya ya. Untuk materi hari ini Bapak cukupkan sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.